Meski pendapatan terkontraksi, ASII mencatatkan segmentasi HEMS masih menyumbang sekitar 31,9 triliun rupiah. Namun tertekan stripping ratio yang menurun dan lemahnya harga batu bara. PT Atta International Tbk atau ASI membukukan laba bersih 24,47 triliun rupiah hingga kuartal 3 tahun ini atau turun 5,34% secara tahunan. Ya, penurunan kinerja utama datang dari segmentasi bisnis jasa pertambangan yang tertekan harga komoditas dan curah hujan tinggi. Meski pendapatan terkontraksi, ASII mencatatkan segmentasi HEMS masih menyumbang sekitar 31,9 triliun rupiah. Namun tertekan stripping ratio yang menurun dan lemahnya harga batu bara. Sebaliknya bisnis otomotif masih stabil dengan laba naik 0,9% didorong segmentasi sepeda motor dan komponen meski penjualan mobil turun karena pasar yang lesu. Penjualan mobil Astra turun 16,9% menjadi 297 ribu unit dan pangsa pasar bergeser menjadi 53%. Namun analis meyakini Astra mampu mempertahankan market share berkat portfolio produk lengkap termasuk hybrid dan BEV. Sementara agribisnis dan infrastruktur memberikan dukungan kuat dengan kenaikan laba masing-masing 33,7% dan 28,4%. Ya, PT Estika Tata Tiara Tbk memperluas lini bisnisnya dengan menambah kegiatan usaha baru di sektor peternakan sapi perah, kerbau potong, serta perdagangan besar produk susu dan binatang hidup. Ya, langkah ekspansi ini diharapkan memperkuat posisi perseroan sebagai pemain terintegrasi di industri protein hewani nasional. Dalam keterbukaan informasi, Perseroan menyampaikan bahwa rencana penambahan kegiatan usaha akan dimintakan persetujuan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa yang dijadwalkan pada 14 November 2025 di Subang, Jawa Barat. Perseroan menyiapkan total investasi sebesar 319,37 miliar rupiah untuk ekspansi tersebut dengan komposisi pendanaan 60% dari pinjaman bank dan 40% modal sendiri. Adapun dana ini digunakan untuk pengembangan fasilitas produksi, budidaya ternak, serta sistem penyimpanan berpendingin. Perseroan menegaskan ekspansi ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok dan memperluas portfolio produk olahan daging dan susu. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. PT Barito Renewables Energy Tbk menyiapkan belanja modal sebesar 250 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 4,17 triliun rupiah untuk tahun 2026. Ya, lokasi belanja modal tersebut demi membantu pencapaian perusahaan dalam meningkatkan kapasitas pembangkit panas bumi menjadi 1,9 gigawatt pada tahun 2032. PT Barito Renewable Energy Tbk menargetkan peningkatan kapasitas pembangkit panas bumi menjadi 1,9 gigawatt pada tahun 2032. Untuk mencapai target-target tersebut pada tahun 2026 nanti, Perseroan menyiapkan belanja modal atau capex sebesar 250 juta US dollar atau sekitar 4,17 triliun rupiah. Lebih besar dibanding capex 2025 sebesar 100 juta US dollar. Direktur PT Barito Renewable Energy Tbk Cham Xingxi mengatakan capex yang dialokasikan tahun depan akan bertambah seiring dengan proyek berjalan yang digarap perusahaan untuk mencapai target penambahan kapasitas pembangkit. Sementara itu, Presiden Direktur PT Barito Renewable Energy Tbk Hendra Sucipto mengatakan, dalam jangka pendek Perseroan menargetkan kapasitas pembangkit listrik panas bumi pada tahun 2026 sebesar 1 gigawatt. Kemudian akan didorong oleh proyek-proyek geothermal dalam jangka panjang dengan potensi tambahan sebesar 900 megawatt sehingga menjadi 1.900 megawatt pada tahun 2030. Adapun saat ini Perseroan memiliki portofolio pembangkit listrik tenaga panas bumi dan pembangkit listrik tenaga angin dengan kapasitas masing-masing 910 MW dan 79 MW. Untuk sektor energi angin, Perseroan menargetkan pada tahun 2032 akan mencapai kapasitas 398 MW. Untuk mencapai target tersebut saat ini Perseroan memiliki 4 proyek yang sedang berjalan, terdiri dari 2 proyek baru dan 2 proyek existing untuk penambahan kapasitas. Berbagai sumber untuk IT Action. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali ditutup di zona merah di Selasa usai mencatat rekor intraday tertinggi. IHSG terbebani pelemahan saham perbankan Jumbo dan saham grup Prajogo Pangestu di tengah saham bumi dari grup Bakri yang melesat di 32%.
Indeks harga saham gabungan kembali ditutup di zona merah terpangkas 0,29% di level 8.366,51 di Selasa. IHSG kembali melemah selama 2 hari beruntun usai menyentuh level intraday tertinggi sepanjang masa. IHSG tertekan di tengah penurunan indeks sektoral keuangan melemah 1,13%, sektor barang konsumer primer turun 0,71%, sektor teknologi terkoreksi 0,58%. Sementara sektor energi menguat 1,74%, disusul infrastruktur melaju 1,47%, sektor properti dan real estate naik 1,45%, dan sektor transportasi dan logistik menguat 1,12%. IHSG berbalik ke zona merah seiring dengan koreksi di saham-saham Bank Jumbo dan emiten milik Prayogo Pangestu. Saham BBCA ditutup melemah 2,04% di level Rp8.400 per saham, menjadi pemberat utama dengan bobot minus 12,55 indeks point. Saham konglomerasi Prayogo Brand ditutup melemah 1,95% di level Rp10.025 per saham dan membebani IHSG di minus 7,62 indeks point. Saham BRPT ditutup melemah 1,67% di level Rp3.350 per saham, menyeret IHSG di minus 3,75 indeks point. Saham cuan ditutup melemah 3,51% di level Rp2.200 per saham dan memberatkan IHSG minus 3,31 indeks point. Sementara emiten Bakri Group, saham Bumi menjadi saham penopang utama IHSG, ditutup melesat 32% di level Rp198 per saham dan menyumbang 12,32 indeks point ke IHSG. Saham Bumi melesat setelah perusahaan rampung mengakuisisi 100% saham perusahaan tambang emas Australia Wolfram Limited dengan total nilai transaksi mencapai Rp698,98 miliar. Adapun koreksi IHSG di Selasa seiring investor asing mencatat net sell di sesi 1 sebesar Rp208,3 miliar. BBCA menjadi saham dengan net sell asing terbesar di Rp208,3 miliar. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, selanjutnya pemirsa dari bursa global, bursa Wall Street berakhir variatif pada perdagangan Selasa dengan indeks Dow Jones Industrial Average ditutup pada rekor tertinggi, didorong kemajuan menuju berakhirnya penutupan pemerintahan Amerika Serikat terpanjang dalam sejarah. Pada perdagangan Selasa, indeks Dow Jones ditutup melonjak 1,18% menjadi 47.927. Indeks S&P 500 naik 0,21% ke posisi 6.846. Sedangkan itu indeks Nasdaq Composite melemah 0,25% ke level 23.468. Baik, sementara itu pemirsa dari bursa Eropa, bursa ekuitas Eropa berakhir di level tertinggi sepanjang masa, dipimpin penguatan saham kesehatan, seiring meningkatnya optimisme investor terhadap berakhirnya penutupan pemerintahan Amerika Serikat dan penilaian terhadap prospek beragam dari sejumlah perusahaan telekomunikasi. Indeks Stoxx 600 ditutup melonjak 1,28% ke level 580,13 menandai penutupan tertinggi dalam sejarah. Indeks FTSE 100 Inggris melesat 1,15% ke level 9.899 dan indeks DAX Jerman naik 0,53% atau 128,07 poin menjadi 24.088.